Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview dan membahas tentang sebuah buku. Buku yang akan saya review kali ini berasal dari penulis Indonesia, jadi kita akan bahas buku lokal ya kali ini ya. Bukunya berjudul You Do You. Yang memang kalau dilihat dari judulnya itu adalah tentang kamu. Tentang siapa kamu ini? Tentang pembacanya. Buku ini nanti akan mengajak kita untuk mengeksplorasi hidup kita, melakukan eksperimen dan juga mulai menyadari serta memahami diri kita. Itu kenapa di bagian covernya ada judul tentang bagaimana caranya kita eksperimen dan juga kita self awareness. Kita memiliki kesadaran atas diri kita. Dan untuk itu, gak usah lama-lama lagi, yuk kita mulai review buku kali ini. Bukunya ditulis oleh Felixandro Ruby yang merupakan seorang pengusaha dan memulai bisnis Wonderbyte.co, sebuah agensi digital kaitannya dengan pembuatan konten kreatif untuk klien-klien ternama. Ruby juga aktif berbagi tentang keuangan, bisnis, dan juga tentang karir terutama ya di Instagram maupun podcastnya 30 Days of Lunch yang kerap mengundang berbagai macam bidang tamu dari berbagai macam bidang, berbagai macam profesi dan lainnya yang harapannya bisa menginspirasi banyak orang. Nah, Ruby sendiri juga sering diundang untuk berbagi dan sering membahas kaitannya tentang pengembangan diri, karir, tips, investasi, dan juga lainnya. Pengalaman Ruby dalam mengelola karir, membangun karir, inilah yang akhirnya kemudian dituangkan melalui buku ini. Dengan harapan apa? Dengan harapan bisa membantu pembacanya semua untuk menemukan dirinya seutuhnya. Buku ini tentang apa sih kalau misalkan tadi sudah sempat-sempat kita ulik tentang penulisnya gitu ya. Nah, dalam menjalani hidup kita sehari-hari, dalam menjalani pekerjaan atau karir kita, pernah nggak sih kita itu merasa galau, resah, gelisah, kita itu bingung, ini saya itu harus seperti apa yang harus saya lakukan. Kadang dalam hidup juga kita dihadapkan pada banyak keputusan. Kita harus mengambil satu keputusan A, B, dan C. Nah ini kalau kita nggak benar-benar yakin kita masih galau, akhirnya kita makin susah untuk buat keputusan dalam hidup kita. Yang akhirnya ketika kita diminta untuk segera ambil keputusan, yang ada kita makin galau, makin stres. Maka akhirnya kita mencoba untuk melihat kanan kiri, melihat sekeliling kita, melihat orang di sekitar kita yang tanpa kita sadari bisa jadi setiap orang itu berbeda. Tapi karena kita nggak punya pilihan lain, kita galau, kita akhirnya melihat orang lain dan kita mencontoh hidup orang lain. Yang ini berpotensi membuat diri kita ya menyesal karena bisa jadi apa yang dijalankan orang lain nggak cocok dengan kita. Menariknya adalah semua kegalauan, kerisauan, kegelisahan itu kalau dalam buku ini tuh akan terjawab ketika kita benar-benar memahami diri kita. Dan buku ini adalah buku tentang gimana caranya kita memahami diri kita seutuhnya sehingga kita bisa mengambil keputusan dalam kehidupan, karir, dan kita nggak menoleh atau melihat orang lain. Secara umum di buku ini ada kelima bagian. Ada beberapa bagian yang itu ada 5 bagian jumlahnya yang itu membahas tentang bagaimana kita mengenali diri kita dan bagaimana kita melangkah dalam rangka membangun karir kita. Bagian pertama akan membahas tentang bertemu dengan diri sendiri. Wah, ini nanti kita agak-agak merenungkan tentang diri kita sendiri gitu ya. Di bagian pertama ini. Di bagian kedua itu membahas tentang bertemu dengan konsep ikigai yang juga banyak digunakan oleh individu untuk menemukan dirinya itu seperti apa dan apa yang perlu dia lakukan di masa depan. Di bagian ketiga membahas lebih dalam lagi ke bagaimana mendesain kehidupan kita. Jadi setelah kita memahami diri kita, memahami konsep ikigai, harapannya kita bisa mendesain kehidupan kita itu seperti apa yang kita harapkan. Di bagian keempat ada bagaimana kita membangun network atau kekayaan pribadi. Dan di bagian kelima kita akan bahas tentang prinsip, yaitu prinsip-prinsip yang perlu kita teguh kalau kita tuh mau sukses dan mau membangun karir kita dengan lebih baik sehingga akhirnya hidup kita lebih bahagia. Untuk itu yuk kita mulai di pembahasan bagian pertama. Nah, di bagian pertama ini tentang bertemu dengan diri sendiri. Dalam kita menjalani kehidupan kita, aktivitas sehari-hari, kadang kita itu terlalu mudah melihat orang lain sehingga kita lupa bahwa sebenarnya memahami tentang diri kita itu menjadi penting. Karena ya kalau kita aja nggak kenal diri kita, apa yang mau kita bangun? Karena bisa jadi banyak orang yang sering tanya gitu kan, saya itu karir yang cocok dengan saya itu apa? Eh, Hubungan yang cocok seperti saya itu seperti apa? Bisnis yang cocok dengan saya itu seperti apa? Bisnis apa yang harus saya bangun? Dan gimana caranya saya kemudian bangun keuangan saya?
yang banyak pertanyaan ini, gimana-gimana ini, itu jawabannya adalah tergantung. Tergantung apa? Tergantung value diri kita, tergantung tujuan diri kita, tergantung karakter diri kita, tergantung nilai-nilai dalam diri kita itu yang kita anut dan kita jadikan landasan dalam kehidupan kita, tergantung prinsip kita. Maka artinya adalah kalau kita mengenali diri kita, harusnya kita akan tahu mana yang cocok buat diri kita. Maka di bagian pertama ini diajak untuk mengenali diri kita lebih dalam. Siapa kita, apa yang mau kita harapkan, value kita seperti apa, dan lainnya, yang harapannya membantu kita untuk mempermudah mengambil keputusan kaitnya dengan karir dan lainnya. Masih di bagian pertama ini juga dibahas tentang 3 macam kebenaran, yaitu ternyata ketika kita hidup menjalankan aktivitas kita sehari-hari, itu ada 3 jenis kebenaran. Yang pertama adalah kebenaran personal, yang ini ya kebenaran yang itu lahir dari diri kita berdasarkan pengalaman kita di masa lalu, berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam diri kita, itu kebenaran personal. Selain itu ada juga kebenaran politik, yaitu kebenaran yang sebenarnya nggak kebenaran, tapi karena orang lain itu banyak yang membenarkan, maka jadinya adalah menjadi kebenaran seakan-akan. Dan yang ketiga adalah kebenaran objektif, yaitu kebenaran yang benar-benar real, memang hasil dari penelitian, hasil dari riset bertahun-tahun, ternyata kebenarannya seperti itu. Nah, dalam kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari, kita perlu mempertimbangkan ketiga jenis kebenaran ini biar kita bisa mengambil keputusan itu secara objektif, kita bisa mengambil keputusan dengan tepat. Contoh misalkan paling gampang. Contoh kebenaran personal adalah kalau misalkan kita punya orang tua, kalau saya tangkap gitu ya, kita punya orang tua kita itu eh, satu profesi A misalkan. Ya karena orang tua kita tuh memiliki profesi A, maka orang tua kita itu akan yakin bahwa ya profesi A ini ya profesi yang cocok untuk anaknya. Bisa jadi ya. Sehingga banyak orang tua yang kemudian menyampaikan kepada anaknya harapannya bisa mengikuti karirnya. Ini apalagi orang tua zaman dulu. Nah, ini namanya kebenaran personal. Kebenaran yang seakan-akan benar, tapi itu hasil dari pengalaman pribadi. Yang bisa jadi nggak cocok. Karena apa? Karena bukan kebenaran objektif yang juga terbukti nyatanya terjadi di banyak orang. Maka kita perlu mengatur skema komposisi kapan kita menggunakan kebenaran personal, kebenaran politik, ataupun kebenaran objektif. Kalau di sini contoh kebenaran politik adalah terkait Thomas Alva Edison, yang banyak orang tahu bahwa dia penemu bola lampu. Padahal sebenarnya bukan Thomas Alva Edison yang pertama kali memiliki paten atas bola lampu. Nah, tapi ada orang lain yang kemudian sebenarnya sebelum Thomas Alva Edison mematenkan, dia sudah mematenkan. Nah, orang ini akhirnya kerjasama dengan Thomas Alva Edison untuk membuat perusahaan yang kala itu menjadi perusahaan terbesar di dunia. Dan di bagian ini juga akan dibahas tentang bagaimana sih caranya kita belajar. Kita harus tahu kita tuh belajar itu seperti apa, polanya, karakternya, cara kita belajar seperti apa. Biar apa? Ya biar kita bisa belajar dengan efektif. Dan tentunya belajar efektif ya harus dipraktekkan. Dan kemudian juga dibahas tentang apakah 10.000 jam itu perlu untuk jadi mahir. Jawabannya lagi-lagi adalah tergantung. Tergantung apa yang kita lakukan, apa yang kita isikan ketika 10.000 jam tersebut tadi itu kita miliki. Karena bisa jadi kita nggak butuh 10.000 jam, tapi kita nggak butuh juga yang jadi untuk jadi mahir. Maka kita perlu mengatur ulang bagaimana caranya biar kita bisa mahir dan apa yang perlu kita persiapkan untuk bisa jadi mahir. Kalau kita berharap mahir hanya dengan mengulang-ulang pekerjaan satu pekerjaan tertentu, ya itu mahir sih. Tapi kita ya hanya akan menyempitkan makna dari kemampuan kita. Maka ya 10.000 jam itu bukan mengulangi prosesnya 10.000 jam kali, tapi kita terus bertumbuh. Kita improve dari prosesnya. Kita mendapatkan feedback yang cukup. Kita punya mentor sehingga kita benar-benar jadi orang yang expert di bidangnya dan nggak cuma terkesan mengulang saja. Di bagian kedua buku ini dibahas yang memang ini juga saya lihat itu cukup besar porsinya kaitnya dengan ikigai. Di bagian ini akan banyak membahas tentang konsep ikigai serta gitu ya, mispersepsi yang ditangkap orang tentang konsep ikigai. Banyak orang lihat bahwa ikigai itu dari Jepang, diagramnya 3 itu ya. Apa yang kita sukai, apa yang menghasilkan buat kita, dan apa yang dunia butuhkan. Padahal di buku ini juga dibahas bahwa sebenarnya yang kita lihat saat ini diagram Ikigai itu adalah purpose diagram yang dibuat oleh Mark Quinn. Jadi dia mengembangkan namanya purpose diagram tapi diganti menjadi Ikigai diagram. Diagram Ikigai yang saat ini juga cukup terkenal gitu. Nah, loh kok terus yang benar gimana? Nah, kalau kita kemudian melihat dari konsep di Jepang sendiri, Ikigai itu di Jepang itu tidak hanya berbicara tentang pekerjaan, karir ataupun uang. Ya, Ikigai itu kalau kemudian di negara Jepang sendiri adalah bagaimana caranya biar kita bisa menikmati apa yang kita lakukan, kita memiliki kebahagiaan-kebahagiaan kecil kita setiap harinya yang itu mendukung kepada kebahagiaan besar kita. Jadi memang
tidak hanya tentang karir atau pekerjaan. Loh, terus apakah diagram Ikigai salah? Sebenarnya nggak bisa dibilang salah juga. Tapi sebenarnya selama tool itu bermanfaat, kenapa nggak kita gunakan? Maka di buku ini juga tetap banyak menggunakan panduan-panduan yang ada dalam buku diagram Ikigai tadi itu. Kenapa? Ya karena sepanjang itu relevan. Dan saya lihat pun sebenarnya masih relevan. Tinggal bagaimana kita mengelola prosesnya sehingga kita bisa mencapai tujuannya. Di bagian juga akan nanti dibahas bagaimana menerapkan Ikigai dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang salah persepsi. Dikiranya adalah yang mulai dengan apa yang saya sukai, kemudian saya cari apa yang kemudian bisa menghasilkan dari yang saya suka itu, dan baru kemudian kita lihat dunia butuh apa. Padahal nggak selalu dimulai dari seperti itu. Bisa jadi juga dimulai dari sesuatu yang menghasilkan buat kita, pekerjaan kita, dan kemudian dari pekerjaan kita itu kita menemukan apa yang kita cintai dan suka untuk kita kerjakan, dan baru kita berfokus pada apa yang dunia butuhkan. Jadi nggak harus dari passion. Banyak orang sudah di brainstorm bahwa passion, kejar passion, akhirnya passion diutamakan. Padahal nggak selalu. Banyak juga kasus di perusahaan itu bahwa ya orang itu menikmati pekerjaan dulu, dia dapat pekerjaan, dapat duit, dan dia akhirnya mencintai pekerjaannya, itu juga banyak. Maka di sini dibahas bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di bagian ketiga, tadi sudah belajar tentang mengenal diri sendiri di buku ini. Setelah itu di bagian kedua juga bahas tentang Ikigai. Dan di bagian ketiga ini kita akan diajak untuk kemudian mulai mendesain kehidupan kita. Yang mendesain kehidupan ini nggak bisa hanya pakai teori, nggak bisa hanya pakai konsep letakkan di kepala, oh saya tahu, saya langsung paham nih cara membangun karir saya. Enggak, tapi sebenarnya ya harus dipraktekkan, karena baru ketika kita dipraktekkan kita ya baru bisa paham apakah ini cocok atau enggak dengan kita. Mungkin ketika kita lihat cocok, tapi begitu kita jalankan ternyata nggak cocok. Maka ya dalam kita menjalankan mendesain kehidupan kita, ya kuncinya adalah eksplorasi diri. Jangan menutup hanya pada satu, tapi ya terbuka aja, belajar banyak hal sehingga akhirnya kita memiliki banyak kemampuan. Karena hidup itu kan nggak cuma stagnan seperti jalan lurus, tapi ada step-stepnya. Setiap fase langkah itu selalu tantangannya berbeda, sama seperti game. Ya makin ke atas levelnya ya makin susah. Maka makin susah tantangannya, butuh skill baru, butuh berbagai macam tools baru yang ada dan perlu dikembangkan dalam diri kita. Maka kuncinya adalah eksplorasi, jalani, dan terus improve. Terutama kalau kita masih di usia 20 tahun, ya jalani aja prosesnya. Kita nikmati aja proses eksplorasi itu sampai akhirnya kita menemukan mana yang tepat bagi kita. Dan di bagian keempat juga dibahas di bagian buku ini tentang building your net worth, atau ya membangun kekayaan pribadi lah ya, atau kekayaan diri istilahnya. Nah, di sini dibahas bagaimana cara membangun net worth yang banyak orang salah persepsi. Awalnya dikira net worth itu ya, kalau berbicara net worth ya duit gitu, berbicara tentang sesuatu yang itu bentuknya rupiah gitu. Padahal sebenarnya net worth itu nggak hanya tentang rupiah, nggak hanya tentang uang. Tapi kalau di sini menurut Ruby disampaikan bahwa yang juga perlu dibangun selain uang tadi adalah kesehatan, skill, dan juga pengaruh. Yang ketiga-tiganya ini kalau dibangun dengan baik, antara kesehatan, pengaruh, dan juga skill, itu akan mendatangkan uang bagi diri kita. Maka ada kalanya kita nggak perlu fokus ngejar uangnya, tapi kita tingkatkan aja skill kita jaga kesehatan kita, dan juga kita perluas pengaruh kita. Karena kadang ada beberapa hal yang ya kita butuh pengaruh yang lebih luas untuk bisa mencapai tujuan kita, karena kan kita bekerja dengan orang lain. Jadi jaga kesehatan, karena kalau nggak sehat secara mental spiritual juga akhirnya nggak bisa kita mencapai tujuan karir kita, nggak bisa dapat duit. Skill kita terus tingkatkan, karena kalau skill kita meningkat otomatis orang akan bayar kita dengan tinggi juga akhirnya. Dan juga pastikan kita memperluas pengaruh kita. Dengan cara apa? Kalau di buku ini membangun personal branding, dan dijelaskan juga perbedaan antara branding dengan pencitraan. Kita bisa langsung praktek tuh dari situ. Dan di bagian kelima atau bagian terakhir ini membahas tentang prinsip. Nah, prinsip-prinsip yang perlu kita pegang teguh sebelum kita mulai eksplorasi diri kita, sebelum kita mulai mengembangkan diri kita, dan sebelum kita mulai mengenal diri kita. Di bagian di sini tuh akan dibahas tentang ada growth versus fixed mindset. Kita harusnya pilih yang mana? Bagi teman-teman yang mungkin sudah tahu ya, growth mindset artinya ya hidup itu kita punya ruang kendali untuk merubah kehidupan kita. Kita bisa untuk improve diri kita terus-menerus ya dengan memiliki growth mindset. Terus juga dilihat bahwa di bagian ini dibahas tentang bagaimana kita hidup hari per hari dan juga per dekade. Jadi memang dalam hidup itu ya naik turun. Kita nggak bisa ngeliat bahwa kita lagi drop, wah ini hidup susah, enggak. Tapi kita perlu melihat secara dekade, mungkin mingguan atau bulanan, bahwa sebenarnya ya meskipun naik turun tapi diagramnya akan terus naik. Artinya apa? Ketika ada masalah ya jangan kemudian kita putus asa, jalani saja.
Dan juga di bagian ini juga masih dibahas tentang connecting dot. Makanya kenapa penting untuk kita melakukan eksplorasi, karena kadang kita setelah kita eksplorasi baru kita bisa connecting dot. Oh, ternyata dulu saya belajar ini, belajar ini biar saya bisa sampai di karir ini ya. Ternyata saya perlu belajar banyak hal untuk saya bisa memahami ini ya. Nah, kalau kita sudah bisa connecting the dot, maka otomatis hidup kita akan lebih mudah, karir kita pun akan lebih meningkat tentunya. Buku ini secara umum kalau dibahas di buku ini adalah buku tentang diri sendiri sebenarnya. Kenapa demikian? Karena memang melalui buku ini Ruby itu ingin pembacanya lebih kenal diri kita sendiri, memahami dirinya sendiri, makin percaya diri dan makin selaras apapun yang dilakukan sehingga akhirnya hidup bahagia. Jadi banyak diskusi-diskusi dalam buku ini yang harapannya nonjok diri kita biar kita sadar gitu tentang bagaimana kita pentingnya memahami diri kita dan apa yang perlu kita lakukan. Biar kita nggak galau-galau lagi tentang karir kita, biar kita makin mantap menjalankan karir kita. Maka bagi rekan-rekan yang ingin dapat insight sebenarnya tentang gimana caranya ya mengenali diri saya, gimana caranya biar saya tahu diri saya, dan biar saya itu bisa mencapai karir yang diharapkan, biar saya itu nggak galau lagi tentang karir, maka buku ini akan memberikan jawabannya. Mungkin itu yang bisa saya review pada kesempatan kali ini. Moga-moga bermanfaat dan sampai ketemu di review buku selanjutnya.